Kristen. Itu kitabnya Yahudi. Ibu yang paham tentang kitab tersebut, yang punya kitab atau yang cuma nebeng terjemah? Saya bacakan ya. Yesaya 95. Kena nanti itu, biarin aja dia baca, kena nanti. Masuk Bang Handi, masuk. Yesaya 9 ayat 5. Masuk Bang Handi. Iya. Kena nanti setelah lahir, bilangnya aja. Bilang aja. Telah lahir di situ udah. Yulat di situ telah lahir. Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesaya bernubuat saat itu. Yesaya bernubuat tentang Yesus. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bilang juga apa telah lahir. Untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu jelas. Itu sudah lahir apa belum lahir waktu itu? Namanya nubuatan itulah ya, belum lahir lah bro. Kami baca telah lahir. Jadi kan perkataan nubuatan. Udah rusak otakmu, Mbok. Masalah otakmu, Mbok, masalahnya. Nah, kemudian di Yesaya 53. Kemudian bukan kemurian. Salah, ulangi. Kemudian Yesaya 53 menjelaskan bahwa kutuk kitalah yang diambilnya di kayu salib. Itu jelas. Siapa yang mengambil kutuk di kayu salib? Berarti ada yang terkutuk. Siapa yang terkutuk itu? Kita manusia. Loh, emang kamu yang disalib? Enak aja. Kutuk kitalah yang diambilnya, kutuk kitalah yang ditanggungnya di kayu salib. Nah, siapa yang menanggung kutuk Tuhan Yesus? Jadi di Yesaya itu jelas tentang Tuhan Yesus. Di mana dalilnya manusia itu dikutuk sama Tuhan? Di mana dalilnya? Di Kejadian. Kejadian mana? Iya, di mana? Ketika Adam dan Hawa memakan buah di mana dalilnya? Jangan kayak burung onta, apa? Di mana dalilnya bahwa manusia itu dikutuk oleh Tuhan, itu di mana? Sebentar. Saya tarik dulu ya. Iya, Ibu. Ada yang dikutuk di tiang salib, ada itu. Adam dikutuk oleh Tuhan. Nggak ada dong. Kalau gua dukung dia, ada yang dikutuk di tiang salib. Nah, itu. Tapi dia kan keturunan Adam, kita penerus gennya Adam, kita adalah manusia terkutuk. Iya, di mana Nabi Adam dikutuk, di mana? Ini dia saya bacakan Kejadian 3 ayat 14. Di mana? Sesudah itu Tuhan Allah berkata kepada ular itu, engkau akan dihukum karena perbuatanmu. Ular yang dikutuk. Nah, kepada manusia juga. Mana dalilnya? Manusia dikutuk? Tunggu dulu. Nah, ini. Tunggu dulu. Segala binatang hanya engkau saja pada binatang ya. Ular. Engkau akan ular. Yang dikutuk ular. Yesus datang menebus kutuk. Berarti Yesus menebus ular. Bukan Yesus menebus iblis. Gimana ceritanya agama ini, ajaran ini? Ini Alkitab loh, bukan saya yang mengarang. Yang saya minta mana dalilnya Tuhan mengutuk manusia? Mengutuk Adam, mengutuk. Iya, mana dalilnya, Ibu? Tunggu kita baca. Kembarnya datang. Ini dia. Ini. Ya, dalilnya di mana Adam dikutuk, di mana? Keturunannya akan menemukan kepada ular. Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, aku akan menambah kesakitan selagi engkau hamil. Ya, dikutuk mana? Dikutuk mana? Engkau mesti tetap. Dikutuk mana, Ibu? Nah, ini loh. Lalu Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu maka buah yang telah kularang. Mana dia tadi? Udah tahu, pergi. Engkau mendengar kata-kata istrimu,
dan memakan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah, engkau harus bekerja keras. Tanah yang dikutuk. Tadi ular. Tadi ular yang dikutuk. Yang kedua tanah. Yang saya tanya Adam dikutuk itu di mana? Ya itu termasuk Adam dikutuk lah. Cuma ini bukannya Anda berterima kasih ke Adam, malah Anda mengutuk Adam. Gimana sih? Bersyukurlah, berterima kasihlah ke Adam. Karena gara-gara Adam menurunkan gennya sampai rambutnya ibu kayak gini. Harusnya ibu berterima kasih ke Adam. Adam menurunkan kemudian gennya ke Anda sampai mata Anda kayak burung onta. Itu jelas-jelas dikutuk lah. Kita susah mana ada Adam dikutuk, ya Allah ya Karim. Loh, kan kita dikutuk, tanah terkutuk karena Adam, karena Hawa. Tidak ada kemudian Adam dikutuk, nggak ada. Kalau ibu membaca kejadian mana itu ya? Kejadian mana itu ya? Kejadian 1 nomor 27 dan kejadian 5 nomor 2. Di situ dikatakan laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Mana dalilnya dia dikutuk? Tapi sebelum berdosa, sebelum memakan buah. Sekarang mana dalilnya kutuk mana? Ya ini karena dia dosa, karena kita berdosa. Kalau Adam itu dikutuk, Bu, dia tidak bisa jadi pemimpin di bumi. Buktinya kita manusia jadi pemimpin. Tetapi dia kan terpisah dari Allah, dari dia menjadi itu konsep konsep Kristen. Tuhan itu tidak pernah berpisah dengan manusia. Kalau Tuhan berpisah dengan manusia, manusia hancur lebur. Alam semesta ini tidak bisa berpisah dengan Tuhannya. Kutuk itu artinya dia susah payah mencari makan. Yang dikutuk kan tanah yang dikutuk. Dan ya iblis aja. Yang dikutuk. Loh, kok sama aja? Gitu. Yang dikutuk pohon, yang dikutuk itu ular. Yang tadinya, gini bro, yang tadinya dia hidup di surga. Tempat yang enak. Oh, nggak bisa. Di situ nggak bisa. Yesus dicipta, kok Yesus pula. Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Dia ditempatkan di Taman Eden. Ya, dia diciptakan untuk mengisi bumi atau mengisi Eden? Mengisi Eden, Taman Eden, karena dia Mana dalilnya? Di Taman Eden, ditempatkan di Taman Eden manusia. Dalilnya mana? Ya ada di situ. Kejadian 1 nomor 26 sampai nomor 28. Baiklah marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar, serupa dengan rupa kami, untuk berkuasa terhadap ikan-ikan di udara dan burung-burung di laut, untuk menjadi pemimpin di atas muka muka bumi. Bukan di Eden. Awas bibir jatuh. Adam dicipta oleh Allah untuk berkuasa di bumi, bukan di Eden. Kami bisa diciptakan tidak berdosa. Berubah lagi, Bibelnya sudah berubah. Bibel sudah berubah. Kejadian 1 nomor 26 sampai nomor 28. Jelas tertulis di situ. Baiklah kami menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di udara. Kok ikan-ikan di udara pula? Nggak ditegur pula tuh sama ibu, diam-diam aja. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, itu di mana? Di bumi kan, bukan di Eden. Wah, makan aja terus kerjanya. Dia ditempatkan bro, dia ditempatkan di tempat yang indah. Tapi kan dia disuruh berkuasa atas Eden atau atas bumi. Dan Taman Eden. Dia memang dicipta untuk di Eden atau di bumi sih? Jadi Eden diusir dari Mana dalilnya? Mana dalilnya?
Taman Eden. Jadi kan ditempatkan di taman. Hai. Hewan-hewan dia ada di sana. Hai. Hai, di Taman Eden. Taman Eden tempatnya dia tinggal bersama dengan Hawa. Sebelum Adam dicipta berdasarkan Kejadian 1, sebelum dicipta, dia memang diperuntukkan untuk Eden atau untuk bumi? Nah, dia dia tidak ada disuruh di bumi atau di mana-mana. Mulai. Kan di Taman Eden, ditempatkan di Ini Taman Eden. ibu ini, aduh Ibu Carolina, setiap hari makan apa sih Bu? Kok mahir kali dalam menipu orang? Gimana sih? Dalilnya mengatakan Adam dicipta untuk mengisi bumi, kok yang kayak Eden gimana Ibu ini? Aduh, profesi Ibu apa sih? Tapi tidak bersusah payah mencari makan, bro. Kata siapa? Jadi Kata siapa? Kata siapa? Kata Taman Eden siapa? semuanya. Enggak bisa Ibu. Kita disuruh menjadi Tidak pemimpin. bisa. Loh, Bumi disuruh menjadi pemimpin di bumi ini. Ini memang. Disuruh menaklukkan bumi ini. Ibu jangan kayak gitu. Ibu sudah punya anak, Bu Carolina? Ini dikatakan di Taman Eden dia Ibu maaf nih privasi sedikit. Ibu sudah punya anak? Nggak usah kamu ke privasi. Ini kita berbicara. Enggak, saya cuma mau tanya, pada saat Ibu Carolina melahirkan, sakit nggak? Sakit nggak, Bu? Aku enggak. Enggak sakit. Lewat belakang mungkin. Aku melahirkan tidak sakit karena Allah mengasihiku. Oh, lebar kali, Bu. Biasanya orang dijahit, Ibu kok lebar kali, kok bisa nggak sakit? Lebar kali. Biasanya kan orang melahirkan itu kan dijahit, berapa jahitan, kok Ibu justru nggak sakit, Isinya nggak merasa ada apa? sepeda ya. Isinya ada sepeda itu. Lebar berarti ini. Jadi jangan disamakan. Tidak sakit Kita dia. Taman Eden yang di Al-Quran mujma. Jadi tidak bisa memang beda. Begitu. Oh, ya, udahlah, suka-suka Ibu aja lah. Jadi yang dikutuk ini siapa? Adam? Jadi karena dia berdosa, dia dikutuk. Terkutuk Mana maksudnya ada pribadinya, tapi dalilnya karena dia artinya dia susah Oke. payah mencari makan, itu yang terkutuk, bro. Nah, ketika Yesus Iya, dia datang, hidup di ketika pahan. Yesus datang menebus kutuk itu, Ketika apakah dia orang hidup di tidak pahan. susah lagi mencari makan? Apa? Ketika Yesus menebus kutuk itu, apakah orang tidak susah mencari makan lagi? Tidak, berkat Tuhan bercurah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oh, tapi kenapa banyak orang Kristen yang masih masih apa ya? Tidak memiliki iman. Dia dalam hidup dosa. Oh, ya. Nah, ketika dia hidup kudus, hidup benar, maka kutuk yang ada di perjanjian lama itu tapi banyak pendeta yang rebutan mimbar. Kenapa itu? Nah, itu tergantung manusianya, bro. Semua manusia itu berbeda-beda. Tapi menanggapi percaya Tuhan. kepada penyaliban, berarti tidak lagi susah cari Nah, dia nafkah. tidak bisa hidup kudus, kata Tuhan Yesus. Hidup kudus dan hidup benar dan hidup percaya pada Yesus. Iman. Bisa Iman yang tidak, betul. bisa tidak Maka orang iman kudus, itu akan memberikan mujizat. bisa tidak orang kudus kalau makanannya makanan haram, bisa nggak? Bisa. Karena kata Tuhan Yesus, semua makanan itu sudah dihalalkan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu menajiskan tubuhmu. Keluar di sampan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu seperti kau cuma berkata kotor, menghina orang itu yang menajiskan tubuhmu. Berarti narkoba bisa Bu ya? Nggak haram ya di Kristen? Tidak ada dikatakan narkoba itu haram, tidak ada. Kayak masuk ke dalam mulut tidak haram katanya tadi. Iya, bukan itu yang menajiskan. Berarti narkoba boleh? Makanan itu narkoba kan obat-obatan bukan makanan. Yang masuk ke mulut katanya. Bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan. Tetapi Iya. yang keluar. Berarti narkoba boleh? Boleh narkoba. Nggak tahu itu, saya nggak tahu, nggak ada zaman Lu dulu. kok nggak ada nggak tahu tadi narkoba. dalilnya Tapi bukan yang dia, masuk ke mulut. Tuhan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut menajiskan. Berarti narkoba boleh? Dari Narkoba apa yang boleh? dimakan
Apa yang dimakan itu keluar di jamban. Iya, berarti narkoba Tapi boleh. apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan tubuhmu. Nah, Berarti itu kata narkoba dia, boleh, Bu ya? jadi hati yang baik, hati yang benar. Narkoba boleh. Narkoba itu kan merusak. Narkoba itu kan merusak tubuh, bukan Loh, apa namanya? enggak ada begitu dalilnya, enggak ada. Enggak ada begitu dalilnya. Ibu jangan tambah-tambah. sia-sia. Narkoba itu kan bukan sia-sia. Aduh. Baikkan juga tubuhnya. Aduh, giliran yang enak boleh, ke narkoba nggak boleh katanya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, yang dia Apa? memperlihatkan semua makanan itu semua halal kata Tuhan Yesus. Jadi kepada Rasul yang berkata, ini yang aku nyatakan halal, jangan kamu katakan haram lagi. Kata Tuhan Terus Yesus sendiri. kenapa Tuhan datang membakar semua pemakan babi? Mana dalilnya mana? Yesaya 66 Itu dia nomor saya. 15 sampai nomor 17. Zaman Iya. dulu itu harus kudus tanpa Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Loh, Mereka Tuhan harus datang kudus dan itu benar. Tuhan datang membakar pemakan babi kok gimana sih? Mana? Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Nah, itu kan di zaman perjanjian lama itu. Nah, apakah Tuhan sudah pernah datang membakar pemakan babi? Datang mana ayatnya? Ya, itu tadi Yesaya 66. Yesaya 66, saya baca dulu. Ibu mukanya dekat kamera lagi dong sedikit, Bu. Ya. Yesaya 66. Bentar. Mukanya ke sini lagi sedikit dong, Bu. Ya, Yesaya besarin. 66. Nomor 15 ke Inilah 17. Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Itu ayat berapa aku bilang? 15 sampai 17 coba Ibu baca. 15. 17. Iya. Ibu baca nomor berapa tadi itu? Nomor 1. Nah, itulah lucunya kan? Saya ayat dari awal. Nah, 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dengan habibnya. Dan nyala api, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Melampiaskan murka dengan kepanasan. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Itu sudah pada zaman tabut perjanjian itu, Tuhan membakar setiap orang yang tidak kudus. Di mana Garambang, Mak Garambang. Wah, di mana itu pernah terjadi? Alah. Garambang. Ketika orang tidak layak membawa tabut Allah, tabut perjanjian. Sekarang bebas. takut karena dia makan babi, takut dibakar. Ini adalah perjanjian lama, bro. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Itu kenapa nggak dilanjut? Kenapa nggak dilanjut sampai 17? Dalam tubuhmu, yang menajiskan tubuhmu. Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Lanjut ini sebentar, belum lagi dibaca. Iya, bacalah. Menjaga tentang kebakar, tentang api itu, tentang dibakar itu. Iya. Ketika mereka membawa tabut perjanjian. Sayangnya itu bibir kayak bibir derby tapi dibakar api nanti. Mereka yang menguduskan dan mengkalifkan teman-temannya, dewa dan mengikuti orang-orang yang mengikuti dewa. Dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah yang memakan daging babi dan binatang didik serta tikus. Mereka semuanya lenyap. Sekaligus demikian firman Tuhan, Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Nah, ketika yang binatang najis di perjanjian lama itu kan cuma babi, bro. Ikan. Ya, apakah ini sudah terjadi? Itu pernah najis loh. Apakah ini sudah terjadi? Dengar tentang binatang, tentang makanan haram tadi. Ini sudah terjadi. Babi. Hah? Ini sudah terjadi. Sudah? Di mana orang pemakan babi dibakar sama Tuhan? Ketika mereka membawa tabut perjanjian Allah. Semua pemakan babi semua. Semua pemakan itu pada waktu itu. Iya. Kenapa masih banyak orang bule? Kenapa orang Cina masih banyak orang bule? Musuhnya. Pemakan babi. Datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti
seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hatinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan segala yang hidup yang makan babi. Ibu makan babi nggak? makan babi. Ih, sayangnya itu kalau bulu matanya dibakar api nanti gimana dong? Oh, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Iya. Tidak lagi makanan. Tapi kan Tuhan tidak lagi makanan dalilnya yang mengatakan Tuhan akan datang membakar bulu hidung, bulu mata, rambut krinyol dan semua akan dibakar sama Tuhan. Makan babi. Diselamatkan Tuhan Yesus. Ya berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhan Anda Yesus itu nanti akan perang-perangan. Tuhan yang satu membakar pemakan babi, Tuhan yang satu melindungi pemakan babi. Main pedang-pedangan nanti antara Tuhan Yahudi dan Tuhannya Ibu Carolina ini akan main perang-perang. Satu Tuhan pembela makan babi, yang satu Tuhan yang akan memarahi dan musuh membakar pemakan babi. Ini akan terjadi. Nah, bahaya ini. Ada dua Tuhan akan perang. Satu Tuhan pembela pemakan babi, satu Tuhan akan membakar pemakan babi. Jadi pemakan babi dibela sama Tuhannya bernama Yesus Kristus toh? Iya toh? Jangan kamu ngarang-ngarang Juma. Ini memang dalil ini Anda membantah dalil ini dengan mengatakan Yesus akan membela sampean. Piye toh? Bukan membela. Lalu? Ini menyatakan semua makanan itu. Ya udah nanti kamu lakukan perlawanan kepada Tuhan yang berfirman di Yesaya ini loh. Ya di Yesaya itu ditujukan pada zaman mereka, zaman itu. Lah iya, ini seluruh manusia akan dibakar dengan api loh. Dalilnya ngomong kayak gitu. Seluruh manusia akan dibakar dengan api yang mengikuti penyembah dewa-dewa dan makan babi dan makan tikus. Ya iya. Ya iya, berarti pula itu. Zaman dulu. Kok zaman dulu pulanya kalau yang kayak gitu zaman dulu. Kalau ada sesuatu itu akhir zaman. Kalau sesuatu itu dulu. Enak kali Bu ini ngatur-ngatur ya. Ketika nggak cocok dengan rambutnya yang pirang, dibilangnya zaman dulu. Ketika nggak cocok dengan alisnya yang aduhai, dibilangnya itu akhir zaman. Enak kali hidup Ibu. Nggak ada susahnya berarti. Enak lah, Tuhan Yesus itu enak memang anugerah. Mimpi itulah yang dikatakan Al-Quranku yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Ketika Yesaya mengatakan Tuhan akan membakar pemakan babi, Ibu mengatakan itu sudah terjadi zaman dulu. Lah, memang iya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Pemakan babi kok keturunannya masih ada sampai sekarang. Kenapa emangnya? Janganlah kamu nenek moyang mereka udah dibakar api semua. Karena Tuhan Yesus berkata, lagi menajiskan tubuh. Mati meja. Balas ya anak-anak kepulang kami. Waduh, parah Ibu kamu ini. Iya, iya. Ibu lagi lucu-lucunya, teman-teman, sambil di tap-tap, teman-teman. Ini cari kutu atau cari apa Ibu ini? Kenapa haram untuk dimakan? Rusak ini orang ini. Ini cari kutu atau apa Ibu? Lagi ketik dia. Ketik di laptop. Oh. Tapi gua akui mentalnya nih orang ini. Mental Ibu Carolina baik, bagus, cantik juga tuh. Oh iya. Bulu matanya cetar membahana. Kala bulu matanya Mikana. Bulu matanya Mikana itu kan ini bulu mata kuda ya, dijemur, dikeringkan, ditempel pakai Alteco. Kalau ini mak, ini alami, natural. Kalau bulu matanya Carolina ini bulu mata dua natur. Mata meja.
Enggak lah, Bu Carolina ini baik. Insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dia kerja di bengkel, Bang. Dia punya bengkel. Punya bengkel. Tukang tiup ban. Itu rambutnya keguyur, Cat. Tapi Enggak sekarang beliau alih profesi Nih, pasang satu susuk di Korintus. jempol kaki. Iya, gimana Ibu? Iya. 1 Korintus 6 ayat 12. Ini baru ya. Segala sesuatu halal bagiku. Bukan cuma berguna. Tetapi bukan cuma berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Berarti boleh makan manusia di Kristen, Bu? Nah, itu kan pembunuh, namanya pembunuh. Saya bacakan 1 Korintus. Cuma makan Boleh. halal bagi. Boleh makan manusia, Bu ya? Gak boleh lah. Itu kan nama Loh. pembunuh itu. Lo. Tadi Kamu katanya dari kesana, boleh. berdosa. Semua yang masuk ke dalam mulut boleh. Membunuh itu dosa lah. Kau Ya, bukan membunuh, Ibu, bukan membunuh, bukan membunuh. Ibu bukan membunuh, bukan membunuh. Coba Ibu baca 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Berarti boleh makan daging manusia yang dijual di pasar, boleh. Kau bilang daging manusia nggak masuk akal, kau bilang itu masuk manusia. Loh, kan tadi Ibu mengatakan segala sesuatu masuk ke mulut, Bu. Di pasar daging manusia. Lah, mana tahu ada? Kalau ada gimana? Kalau ada kau dipenjarakan pun. Enggak, orang mana ceritanya? 1 Korintus 10:25 itu loh, dalil loh itu, Bu. Ya iya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual di sana daging manusia boleh kan? Berdasarkan dalil ini. Kamu tidak masuk akal itu. Manusia itu kan sama Kamu boleh, Enggak boleh. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Tetapi Tanpa kamu mengadakan masuk akal nggak? pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Menurut dalil ini boleh nggak makan daging manusia yang dijual di pasar? Tunggu dulu, tapi kamu masuk akal nggak manusia itu boleh nggak di... Masuk akal, tidak masuk akal, kita bahas dalil. Tapi kembali lagi ke 10 perintah Allah. Lah, jadi ini apa? Jadi ini apa yang 1 Korintus 10 nomor 25 ini bukan perintah Ya, apa? makanan Perintah. yang bisa dimakan lah. Itu memangnya manusia bisa dimakan. Tadi Kau- katanya di sini kau- boleh. Hei, Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kau makan manusia, enggak kau jadi orang OGDJ. Loh, saya ulang lagi dalilnya, Bu ya. Ibu, saya ulang lagi ya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Ya iya, terus pasar daging itu apa? Daging apa? Nah, kalau di situ Bisa ada dimakan daging, lah, masa kalau di manusia. situ ada daging manusia boleh nggak dimakan? Jangan kamu arahkan kemana-mana. Jangan kamu Astagfirullah, cari- kenapa kemana-mana. membantah dalil? Jangan bantah dalil. Nah, apa dalil apa? 1 Manusia Korintus itu adalah 10 nomor 25, milik kamu Tuhan. boleh makan segala sesuatu yang dijual di Bukan pasar sesuatu yang daging. dimakan lah, bro. Masak daging manusia. Berarti Masak kalau di daging situ manusia. kalau di situ ada daging manusia boleh kan? Kamu orang aneh. Loh, Berarti dia dalil. ada di situ daging manusia. Berarti Kembali ke di situ dalil. orang yang tidak Allah. Kembali ke dalil. Tidak boleh membunuh. Ibu kalau mau Tidak. tertawa aja, Ibu. Kamu yang aneh. Kemudian yang segala macam. Kamu boleh Ini makan makanan itu yang bisa dimakan Kamu manusia. boleh Makanan makan manusia. segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Manusia daging atau bukan? Manusia itu Daging bisa atau dibunuh. Gimana sih kamu ini? Jangan Mungkin- dibunuh, mungkin jangan tidak dibunuh, mungkin Ibu. Ibu, manusia dijual jangan di pasar dibunuh, jangan daging. dibunuh, Tapi jangan tidak dibunuh. pertanyaan yang relevan. Jangan Kamu- dibunuh, kamu udah Ibu. tepat itu. Ibu, Pertanyaan yang tidak jangan relevan. dibunuh. Misalnya ada orang mati, kemudian dipotong-potong sama ahli warisnya, lalu dibawa ke pasarnya orang Kristen dijual. Boleh nggak Ibu beli? Ibu makan? Semua lagi masuk akal, semua manusia punya akal, dikasih Tuhan akal. Dari berakal lah. Ini Kamu kira lagi dalil. dimakan manusia. Ini dalil. 1 Jangan Korintus tapi 10 tidak ada nomor mengarah ke 25. sana. Tapi tidak ada mengarah ke sana. Tidak ada mengarah ke sana.
Kamu Yang boleh diperlihatkan makan Tuhan segala Yesus itu sesuatu. adalah binatang yang berkaki 4 bro, berkaki 4. Kamu boleh makan Yang segala diperlihatkan sesuatu. Tuhan, Saya ulang binatang dalilnya, itu Bu. Berkaki 4. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau misalnya bekas sunat dikumpul, dijual di pasar daging, terus berdasarkan dalil boleh nggak dimakan, ditumis pakai sayur kangkung, boleh nggak Bu? Kamu kok kemana-mana udah jadi kanibal kamu. Kau jadi kanibal lah. Cuman kulit Oh, bekas kenapa sunat, kau- kalau ada sunatan massal, dikumpul, dijual di pasar daging, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10:25 ini? Tetap kembali kepada semua halal bagiku. Ya itu dia. Ore. Berarti daging manusia juga. Cuman ibu malu-malu ngakuin. Kamu yang aneh, orang aneh. Ibu mengakui tadi segala sesuatu boleh dimakan. Dalil 1 Korintus 10 nomor 25. Kita hidup di Indonesia, kamu kanibal. Kayak Sumanto kau nanti. Kamu boleh makan segala sesuatu. Saya ulang dalilnya. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual. Sumanto. Jangan-jangan yang ibu ngemil tadi itu jari-jari manusia. Iya, jujur Bu. Benar nggak? Kenapa penting? Karena yang ibu makan tadi itu kelihatan ada kayak kuku jari. 1 Korintus 10:25 ini apa maksudnya ini Bu? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Misalnya nih, misalnya ibu kekurangan uang. Ibu kekurangan uang, boleh nggak ibu memotong pahanya bagian dalam 1 kilo bawa ke pasar dijual, boleh nggak? Pak polisi tangkap Bang Duma. Dia manusia Bang polisi. Berarti dalil kitab Anda itu tidak masuk akal, tidak bisa diperhatikan. Mengarah-arahkan yang jelas. Dengan kata lain, Bible Anda ini tidak bisa diperhatikan. Itu kesimpulannya, Bu. Ibu Karonina. Aduh, Kamu Ibu. jangan mengarah-arahkan ke anak yang aneh. Hah? Kamu boleh Manusia makan itu segala bukan. sesuatu. Nah, bekas ini Bu, bekas orang melahirkan kan ada tuh, ikut juga apa namanya itu, ari-ari, boleh nggak dijual di pasar daging? Kamu jangan jorok-jorok lah. Bertobatlah sebelum kedatangan Tuhan. Ini dalil saya bertanya. Saya tidak simpulkan. Saya bertanya. Karena manusia itu Ada tidak misalnya ibu melahirkan kemudian ada ari-arinya, boleh nggak dijual di pasar daging? umat Tuhan. Kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi nggak Ya usah justru itu, manusia. mengasihi sesama manusia, tidak ada lagi daging. Yang ada cuma daging manusia, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10:25? Dan ampunilah segala kesalahan. Kalau tak ada lagi makanan lain, mengampuni berdasarkan kesalahan 1 Korintus 10 nomor 25, boleh nggak makan kemudian pahanya Pak Bom-Bom? Bisa nggak? yang disayangi Tuhan. Yang Ibu, kalau tak ada lagi makanan, yang ada cuma pantatnya Pak Bom-Bom, bisa nggak dimakan? Berdasarkan 1 Korintus 10:25. jangan kau berujar kebencian di sini. Loh, kok jadi kebencian? Gimana sih? Cuma Pak Bom-Bom. Jadi nggak usah kau framing-framing, nggak usah kau mengarahkan ke hal-hal yang kau benci. Loh, saya kan bertanya. Mengampuni semua orang. Iya kan, Pertama. ibu saya kan bertanya, boleh tidak? Nggak boleh lah. Hah? Manusia. Lah ini segala boleh sesuatu boleh kau makan yang dijual di pasar daging? Kita dikasih akal bro, akal. Ya makan tuh berkaki 4. Kamu berkaki 4 gak manusia? Hah? Bisa jadi. Semua berkaki 4. Katanya yang halal. Semua yang berkaki 4 tuh halal. Oh tadi Kecuali katanya. Deja. Ada ayatnya semua yang berkaki 4 bisa dimakan. Berarti ayam nggak boleh? Ya semua. Kan bukan 4 kakinya ayam. Allahu Akbar. Ibu kalau ketawa semakin manis deh.
Tikus juga kakinya 2, Bu. Tikus, Bu. Tikus kakinya 2. Tikus. Tikus sebagai 4 dia, udah 2. Mickey Mouse 2 kakinya. Mickey Mouse 2. Cuma. Jadi, Ya, aku tetap mengaku kalian semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kepada Juma. sama Ibu. Saya juga ya, Bu ya. Dan tetap damai, tetap Iya, Ibu. mengampuni. Baik, makasih Bu. Carolina orang baik kok. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Hati-hati di Oke, selamat jalan. selamat malam, udah pagi. Waktu Iya. tidur. Sahur, Bu, sahur dulu Terima kasih baru ya, Bu ya. tidur. Terima kasih semuanya. Iya, Bu Carolina. Terima kasih Bunda Caroline. Selamat menyiapkan sahur. Sahur, iya. Ya, silakan. Ya, makasih. Makasih. Ya, makasih Bunda Caroline. Ya. Oke, selamat malam. Sebelum keluar, Bu. Gantikan, Wak. Gantikan, dek mirip pun rambutmu. Iya, itu kan siapa sih namanya? Bu Caroline itu kan tadi Abang bilang ari-arinya boleh nggak dijual. Itu kan Bu Caroline itu kan ari-ari, bukan bayi itu. Beliau orang baik. Iya, Carolina baik, baik. siap. Tadi sih menariknya dikatakan semua yang masuk ke dalam mulut itu boleh dimakan. Termasuk kata Bang Juma tadi narkoba. Ternyata pengajaran narkoba itu ada di dalam Bible. Masa Narkoba itu ya narkotik dan mbak-mbak. Nah, narkotiknya mbak-mbaknya buat dewa lah, nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau bantah? Ada. Assalamualaikum. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ini Bang Radit apa yang mau disampaikan dari tadi? Kenapa? Ada apa? Ini Bang, ada teman baru masuk mualaf lah, dia baru mau Islam. Cuma sertifikatnya belum keluar gitu Bang. Disyahadatkan di mana, Bang? Halo? Iya, halo. Disyahadatkan di mana teman kita? Di mana kau disadarkan? Di kantor. Di Awal mulanya iya, di masjid apa? di coffee shop lah, karena taklim. Iya ada. Jadi itu kan. Jadi saat Iya, ya. kemarin syahadatnya tanpa disengaja, memang dari hati. Jadi nggak di prepare, nggak di briefing, nggak. Pas ada acara apa namanya? Taklim. Pas ada acara taklim di tempat kerja. Mungkin keterpaksa mungkin. Enggak, Ustaz. Memang udah lama pengen mualaf, cuman Alasannya? masih memikirkan orang tua. Alasannya karena aku udah mencari kebenaran. Udah mencoba ke segala Penjuru. agama ya. Oh, kirain. Ya, terus Bang, terus. Ya pengen dapat sertifikat gitu. Iya, karena pengen dapat sertifikat karena kan memang udah mau diakui. Ya, karena sudah Islam ya. Iya. Kalau di API, Apologet Islam Indonesia, untuk dapatkan sertifikat itu harus disaksikan bersyahadat. Sementara kami nggak hadir sebagai saksi waktu itu. Kecuali mau syahadat ulang di sini sebagai formalitas mendapatkan pertanggungjawaban kami. Kemudian untuk database Anda pernah bersyahadat di kami dengan mengeluarkan surat sertifikat ini, ya harus bersyahadat juga di sini. Boleh Ustaz. Boleh ya? Udah syarat lagi. Oke. Tunggu. Tapi dikirim-kirim dulu ininya, KTP. Ya, identitasnya dulu. Nah, identitas ya. Bawa ya. Kalau Bawa boleh dong. tahu, syahadatnya itu udah lama apa Mas? Baru itu dulu. Baru 2 bulan, Ustaz. Ya udah. Iya, di ini aja dulu. Usia berapa sih? Usia 22. 22 tahun ya. Katolik tadinya, bukan? Protestan. Protestan. Oh iya. Sebelumnya boleh nggak saya tahu apa yang kemudian
menjadi dasar utama meninggalkan agama sebelumnya? Karena ini dengan menyalakan kamera. Bicara aja nggak apa-apa. Ya, Karena Buka aja kameranya bang, dibuka aja. iya nggak apa-apa, buka aja. jadi alasan kenapa berani meninggalkan agama, karena aku dulu bisa dibilang pelayan juga. Di gereja. Ya, pemain musik gereja. Oh iya iya. Iya. Hampir Terus juga. Terus karena dulu masih menengok sifat manusia, jadi menengok sifat pendetanya yang gitu, mulai agak ya terguncang. hmm, Terus iya iya. terus mencari